Cuman kami sampaikan kepada siapapun yang mu'alaf, dengar. Ada beberapa mu'alaf yang apakah bersahadat dengan kami atau yang lain, selalu kami pesan. Kalau Anda mau masuk Islam, berat. Anda harus bisa melakukan berikut ini. Apa itu, Bu ya? Ada musolanya, tapi nggak pernah dipakai sholat. Karena apa? Mereka berkata, kami tidak ngerti sholat, tapi kami Islam. Itu bisa mu'alaf juga? Mu'alaf, dia sudah masuk Islam. Justru itu yang perlu perhatian. Oh, saudara-saudara kita yang dari suku Dayak yang masuk Islam, yang Masya Allah, kita tidak bedakan suku-suku, sama aja. Itu masuk Islam, ada itu mereka perlu perhatian. Dan mereka inilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Sering banyak bertanya, kapan batas mu'alaf itu kan? Tidak ada batasan tertentu. Selagi orang itu masih dalam kondisi kurang kuat. Kurang kuat itu adalah sangat mungkin dia terpengaruh. Mungkin karena lingkungannya, maka bisa saja kita anggap mu'alaf. Kecuali orang yang malas belajar. Dia kumpul ulama, masa 5 tahun mu'alaf terus. Jadi mu'alaf sesungguhnya itu kalau kita lihat adalah di daerah, kita pernah masuk daerah Senaken sana. Ada musolanya, tapi nggak pernah dipakai sholat. Karena apa? Mereka berkata, kami tidak ngerti sholat, tapi kami Islam. Itu bisa mu'alaf juga? Mu'alaf, dia sudah masuk Islam. Justru itu yang perlu perhatian. Karena nggak ada yang ngajari. Yang aneh itu, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad masih mu'alaf terus 10 tahun. Ini gimana? Dia malas, nggak mau belajar ya. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan belum banyak ilmu, punya banyak bekal, sehingga dia perlu dikuatkan. Tapi ada orang yang mu'alaf terus-terusan, ya nggak bisa dong begitu. Sudah kuat, bahkan dia sudah menjadi ustadz, masa dikata mu'alaf? Dulu mu'alaf, iya. Nah, sehingga batasan mu'alaf adalah memang tidak ada batasannya, tapi nggak boleh dong mu'alaf selamanya. Dilihat kondisinya, dia hidup di mana. Oh, dia hidup di pondok, ya nggak ada mu'alaf terus di pondok. Sudah ngerti ilmu kok. Itulah yang di daerah tadi kami sebutkan, daerah saudara-saudara kita yang dari suku Dayak yang masuk Islam, yang Masya Allah, kita tidak bedakan suku-suku, sama aja. Itu masuk Islam, ada itu mereka perlu perhatian. Dan mereka inilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi mu'alaf seperti itu. Jadi tidak semua terus dianggap mu'alaf, padahal sudah bertahun-tahun. Memang tidak ada batasannya secara fikihnya. Setahun mu'alaf selesai, enggak. Dilihat lingkungannya. Tapi kalau lingkungan beragama, 1 tahun sudah enggak mu'alaf lagi. Makanya yang perlu kita tinjau di saat kita membantu menyebut seorang mu'alaf, kita lihat berkumpul dengan siapa dia. Sejauh mana cara belajarnya dia. Dan kita menemukan dia orang kaya raya, kuat, tapi memang dia kurang bergaul. Maka yang salah dia tidak banyak bergaul. Cuman kami sampaikan kepada siapapun yang mu'alaf, dengar. Ada beberapa mu'alaf yang apakah bersahadat dengan kami atau yang lain, selalu kami pesan. Kalau Anda mau masuk Islam, berat. Anda harus bisa melakukan berikut ini. Apa itu, Bu ya? Kamu harus jauh lebih bagus daripada sebelum masuk Islam. Semakin baik dengan bapak ibumu biarpun masih belum masuk Islam. Semakin baik dengan tetanggamu biarpun belum masuk Islam. Kalau masuk Islam harus lebih bagus. Itu kunci. Iya, Bu ya. Dengan ibundanya, dengan ayahnya. Jangan sok enggak, semakin bagus kalau Anda ingin masuk Islam. Itu. Jadi buktikan setelah masuk Islam karena memang Islam seperti itu ngajarkan. Ya. Dan itu menjadikan dia tuh kuat dalam menjalani agama. Karena dia sendiri hatinya lega, enak. Karena dia dengan ibunya jadi baik, bisa saja ibunya masuk Islam. Ya, Bu ya. Ada seorang anak gadis, anak seorang wanita sudah menikah dengan suaminya. Dia itu datang, kemudian kami ingatkan, kalau masuk Islam berat loh ya. Kamu harus baik dengan ayahmu yang masih Nasrani dan sebagainya. Berita itu nyampe ke ayahnya masuk Islam. Ayah masuk Islam, pengen masuk Islam karena apa? Karena ternyata memang begitu cara Islam ya. Bukan menjadikan musuh, bukan. Baik, Bu ya. Nah, saya pernah mencari di mesin pencari di internet, Bu ya, arti mu'alaf. Itu ada yang keluar itu bisa nggak dikategorikan orang non Muslim, tapi hatinya lebih condong ke Islam dan ada harapan ke Islam dan tidak memusuhi Islam, ini juga dikatakan mu'alaf, Bu ya. Memang ada pendapat itu dinukil dari sebagian a'immah, tapi pendapat kecil tapi bisa digunakan dalam irama dakwah. Seperti korban boleh tidak diberikan kepada orang non Muslim. Madhab jumhur mengatakan tidak ada pendapat dalam madhab Imam Malik misalnya. Kalau itu bedakan antara korban sunnah, korban wajib dan sebagainya. Jadi memang ada pendapat mu'alaf itu termasuk seorang mungkin dia adalah kepala suku yang bisa diharap masuk Islam kalau kita baikin dan kita tidak punya apa-apa kecuali zakat, kasih zakat. Boleh, Bu ya? Boleh. Kalau zakat ini susah, kalau bukan zakat boleh dikasihkan orang kafir biarpun tidak mu'alaf. Oh, berarti infak sedekah boleh diberikan? Oh boleh, biarpun bukan mu'alaf.
cuman mu'alaf kan atas dasar zakat, maka harus terbukti dong dia berhak menerima zakat. Maka termasuk apakah boleh zakat diberikan kepada orang kafir yang bisa diharap imannya? Ada pendapat kecil tapi bisa dipakai dalam satu keadaan. Adapun infak sedekah, saya punya uang dari kocek saya kasihkan Nasrani, biarpun dia tidak mu'alaf, boleh. Sah-sah saja dan dapat pahala kok. Islam itu indah kok. Saya sampaikan kepada saudara kami dari komunitas Kristiani, jangan khawatir, Islam itu indah. Nah, ini ada cerita Bu ya. Jadi ada ustadz binaan kami di pedalaman, dia itu berceramah tausiah di rumah seorang kepala dusun Bu ya. Dan kebetulan Islam di situ adalah minoritas. Dan tetangga kepala dusunnya ini kebetulan non Islam. Nah, ketika ceramah ini ustadznya menggunakan pengeras suara, jadi otomatis tetangganya mendengar. Nah, kebetulan ceramahnya ini tentang sedekah. Nah, setelah ustadz tersebut selesai berceramah, tetangganya tersebut datang, tetangga kepala dusun, dan ingin berkurban, ingin berpartisipasi di Idul Adha nanti, memberikan sapi. Nah, ustadznya bingung terima apa enggak gitu. Kalau ditolak, silaturahmi takut rusak, gitu kan. Nah, kalau seperti ini kasusnya gimana Bu ya? Pemberian dari orang di luar Islam boleh. Nabi nerima hadiah dari makanan dari orang Yahudi, kita boleh nerima. Cuman nggak akan jatuh korban, wong dia tidak iman dengan korban kok. Hanya jadi sebab kebaikan, manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Jadi sehingga dalam bab korban itu, jumhur mengatakan tidak boleh dikasihkan kalau korban wajib. Tapi ada sebagian mengatakan boleh diberikan pada orang Nasrani atau orang Yahudi dan sebagainya, orang kafir. Ada pendapat kecil untuk dalam irama dakwah. Nanti baca buku kami tentang korban. Ini kami bisa masukkan bab ini. Nah, kemudian kalau ada orang non muslim pengen korban, bagaimana? Kita terima kambingnya. Dia ingin berbuat baik, silaturahmi. Cuman tidak jatuh korban. Ya berkorban dia, tapi tidak jatuh korban syar'i. Akan tapi bermanfaat untuk Nabi Muhammad yang jelas juga kita halal. Kita pemberian dari orang Nasrani halal. Islam tidak mengajarkan permusuhan kok. Semua mengajarkan keindahan. Kita bisa memberi korban, dia berpendapat lemah karena tetangga kebetulan dia fakir, karena Nasrani, ya kan? Yang lain dapat kambing, karena dia Nasrani tidak kita kasih. Mana keindahan Islam? Beri dong korban. Pastikan tidak biar dari korban yang sunnah. Rata-rata sunnah korban. Yang nadar sedikit. Seperti itu. Indah, Islam itu indah. Boleh ambil sapinya, ambil. Masyaallah. Bahkan nanti kembalikan sudah kami lakukan dan kami ucapkan terima kasih kepada mereka. Karena terima kasih itu membuka hati mereka. Mungkin besok akan saya pengen tahu, saya akan ikut beneran deh, itu bisa jadi. Masyaallah. Yeah. Kenapa Buya ini datang ke Pontianak Buya? Pertama, di sini ada pesantren yang kami rindu untuk berjumpa dengan anak-anak. Karena sudah hampir 2 tahun lebih kita tidak kunjung ke tempat ini. 1 tahun yang lalu, karena kebetulan tahun yang lalu mertua meninggal dunia. Oh. Jadi mertua meninggal dunia pada tahun yang lalu, dan ini bekas genap 1 tahun. Kebetulan memang kita harus kunjung ke anak-anak. Jadi kami lebih banyak di sini. Jadi, mertua kami wafat dan semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat beliau. Dan yang ditinggalkan itu semoga bisa melanjutkan, yaitu di daerah Rasau sana, pesantren Darul Ulum. Jadi ayah mertua Kiai Haji Khairuman. Masya Allah. Jadi kami sekaligus ini ketemuan keluarga. Oh. Hari ini pertemuan keluarga di minggu-minggu ini di pesantren, dan sekaligus kami di pondok ini. Dan besok hari Jumat kita ke Batu Ampar. Batu Ampar. Karena di Batu Ampar ada juga pesantren baru dari Al-Bahjah. Dan alhamdulillah di sini juga ada stasiun radio. Karena ada dakwah di sini dan ada keluarga juga di sini. Jadi sambil nyelam minum air. Jadi kami baru tahu kalau Buya punya mertua di Pontianak nih Buya. Oh begitu, alhamdulillah. Masya Allah. Terus Buya, kira-kira yang unik di Kalimantan Barat di mata Buya apa Buya? Subhanallah, kami gimana ya? Dakwah mudah, nggak ada susah dakwah. Artinya terbuka pintu dakwah di sini. Makanya ini adalah kami himbau kepada siapapun di pintu Kalimantan Barat, dakwah itu adalah sangat terbuka dan mudah. Maka bagi siapapun hendaknya harus meningkatkan semangatnya. Karena kalau kita lihat kaum muslimin dengan orang di luar Islam juga sebanding jumlahnya kan. Artinya kita harus semangat, berlomba-lomba untuk bisa menghantarkan orang kepada kebaikan. Harus semangat. Itunya seperti. Jadi uniknya ya, saya pikir adalah indah dakwah di sini juga. Karena para asatid yang ada di sini yang mengurusi pondok juga berjuang masuk kampung-kampung pelosok-pelosok, dan sambutan orang dan ketulusan hati mereka, ketawaduan mereka, mereka senang sekali kalau kita, bahkan kita sudah program untuk buka beberapa pesantren, sudah ada harapan nanti begitu mudahnya, tinggal kita bersuara, mereka menyambut.
Orang baik ini, insya Allah, orang baik insya Allah Pontianak. Berarti Dan kami pun siap menunggu kalau ada orang punya gedung megah lalu diberikan, ya besok saya isi santri gitu. masuk mah. Karena kalau santri kita bingung letakkannya. Iya. Ya misalnya kebanyakan santrinya kurang tempatnya. Menurut Buya penting nggak sih Buya pesantren itu ada di kampung-kampung Buya? Oh ya, pesantren di mana saja sangat dibutuhkan. Pesantren di mana saja. Dan pesantren itu adalah bukan untuk orang kampung. Seperti yang ada di sini itu bukan orang sini, banyak orang dari Jawa sana juga kan. Oh di sini juga Buya? Nah, jadi kalau kita mendirikan pesantren itu tidak harus di kota, tidak harus. Yang penting bagaimana kita serius menanganinya. Orang kota akan datang ke tempat. Kalau kami senang pesantren itu yang nyaman deh. Ada kolam renangnya kan depan itu. Nah itu kolam renang itu ajib, airnya ganti terus tuh, sungai gede begitu ada kolam renang sejuk, ajib. Kolam renang tuh setiap, makanya anak kalau saya pakai makan singkong rebus di samping itu melihat anak-anak renang. Habis saya ikut terjun mereka. Saya mau nyuapi tapi tengah air kan gitu. Ada fotonya nanti itu. Saya nyuapin mereka di atas air begitu. Masya Allah. Dan sudah berapa pesantren yang Buya dirikan Buya? Bukan kami tim ya, tim kami dengan anak-anak kami yang Ustadz Mana itu adalah para santri-santri dan para ustadz bergabung. Banyak, ya jumlahnya banyak. Kita ada di Batam sana ada, kemudian ada di Jawa Timur, di Blitar, Tulungagung ada di Bogor, ada di Tangerang, ada di Bandung, ada di Cianjur, ada dan Kuningan, ada di Majalengka, ada. Luar negeri juga ada Buya ya? Ada di Malaysia ada, di Terengganu. Dan Buya, suka duka Buya dan tim ketika pertama kali mendirikan pesantren Buya? Subhanallah, dukanya ternyata suka yang akan dirasa setelah itu. Kita tidak akan, seorang mukmin tidak boleh merasa duka selamanya. Waktu itu kelihatannya susah, tapi ternyata kisah susah itu akan jadi kisah indah hari ini. Kan itu indahnya dalam dakwah. Jadi tidak pernah kita merasa sedih dengan masa yang dulu di saat kita merintis dengan pahit, dengan ini. Sehingga nggak ada itu semuanya, sudah ditutup dengan keindahan di saat kita melihat santri, melihat pesantren berdiri, lihat Masya Allah, itu sudah nggak ada. Jadi kan saya tidak punya duka. Suka semua Buya. Alhamdulillah. Pendapat Buya tentang Masjid Kapal Munjalan dan manfaat gerakan infak beras Buya bagi pondok pesantren? Kami berharap bahwasanya terus dikembangkan dan semoga Allah terus menjaga karena sangat besar manfaatnya. Dan sebelum kami kenal dengan Munjalan secara resmi, ternyata beras Munjalan juga masuk di sebagian pesantren Al-Bahjah tanpa ketahuan. Artinya sebelum kami kenal Ustadz Lukman. Jadi memang betul-betul insya Allah ini disalurkan beras memang karena memang untuk tujuan, bukan karena kok kenalan saya Ustadz Lukman, bukan itu. Selebihnya kita semakin dekat ini adalah lain. Artinya memang indah cara penyalurannya. Yang penting pondok diperhatikan, pondok siapa saja, dan semoga ini malah juru pemersatu. Jadi nggak pandang pondoknya siapa, kan begitu ya. Yang penting berjuang lalu dibantu. Dan itu yang kami rasakan. Termasuk ya ini. Kami kaget, oh sudah di sana ya. Oh iya sudah. Itu belum kenal Ustadz Lukman waktu itu. Berasnya sudah masuk ke sini. Berasnya sudah masuk ya. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Baik. Semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas yang banyak. Amin, amin. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Kami seru kepada Anda yang sudah bergabung, istiqomahlah Anda. Bagi yang belum, segera bergabung. Jangan sampai Anda ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Sisihkan rezeki Anda untuk Anda petik nanti di surga. Sisihkan rezeki Anda untuk membantu saudara. Sisihkan rezeki Anda untuk membersihkan harta Anda. Sisihkan harta Anda untuk menumbuhkan cinta kasih di dalam hati Anda. Maka jangan ragu, langsung ke lembaga saudara seiman yang sudah berjuang. Jangan ragu, yang belum segera bergabung, dan yang sudah ajak yang lainnya. Agar semakin banyak saudara, siapapun yang semakin banyak saudaranya, sebetulnya semakin besar peluang untuk selamat dan semakin besar peluang untuk naik pangkat di hadapan Allah. Nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كلا